A.M. Hanafi atau anak Marhen Hanafi, putra asal Mantungan Ulu Talo, Kabupaten Sluma, Provinsi Bengkulu. Tahun 1918, meninggal di Paris, Prancis 2 Maret 2004 pada umur 86 tahun. Adalah Menteri Urusan Tenaga Rakyat pada tahun 1957 sampai 1960 dan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba pada tahun 1963 sampai 1965. Pahlawan dari Bengkulu yang terlupakan, berjas perlente dan sama perlentenya dengan Bung Karno. Itulah gaya A.M. Hanafi muda. Hanafi menemani Bung Karno sejak saat pembuangan di Bengkulu. Ia anak politik Bung Karno, karena itu nama depan A.M. ia dapatkan dari Bung Karno yang berarti anak marhen. Bung Karno dibuang Belanda ke Bengkulu tahun 1938 sampai dengan 1942. Ada banyak teman Bung Karno selama pengasingan. Hasanuddin, Ayah Fatmawati adalah tempat berdiskusi Bung Karno soal agama. Bahkan Hasanuddin pernah meminta Bung Karno mengajar di sekolah Muhammadiyah di Sukamerindu, Bengkulu. Ada Abdul Manap, ini teman seni Bung Karno. Bersama Manap, Bung Karno mendirikan kelompok sandiwara Tonil Monte Carlo dan anak muda yang terpaut jauh umur dengan Bung Karno, A.M. Hanafi. Dia selalu ngintil setiap Bung Karno bicara politik. Setelah dibawa Bung Karno ke Jakarta, Hanafi tumbuh sebagai pejuang radikal. Ia aktivis Menteng 31, sebuah rumah yang digunakan banyak tokoh pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, Adam Malik, dan Hanafi sendiri untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Jika bukan Sukarni dan Hanafi tak menculik Bung Karno dan Hatta Kerengas Dengklok pada satu malam sebelum proklamasi, mungkin kita juga tak segera merdeka. Hanafi juga mengorganisir pemuda melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada yang dikenal dengan nama Rapat Ikada 19 September. Ikada yang kini adalah lapangan Monas itu diorganisir Hanafi dan pemuda-pemuda dari Menteng 31 agar rakyat memberi dukungan kepada Bung Karno dan Hatta untuk memimpin negara ini. Bung Karno awalnya tak mau menghadiri rapat ini karena sangat berbahaya bagi masyarakat yang datang karena bisa diserang Jepang kapan saja. Adam Malik pun tak suka cara Hanafi mengumpulkan dan mungkin mengorbankan massa. Tapi Bung Karno diberitahu Khairul Saleh bahwa A.M. Hanafi menjamin keselamatan Bung Karno. Mendengar ini Bung Karno pun tak gentar dan meneriakkan salam nasional merdeka. Tapi ada yang unik dari kalau jatah Bung Karno dan Hatta habis ini pulanglah. Sepanjang awal kemerdekaan Hanafi mendukung posisi penting di republik ini. Ia pernah menjadi Menteri Pengarahan Tenaga Rakyat, anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota MPRS, Komite Pembebasan Irian Barat dan pendiri Badan Musyawarah Besar Angkatan 45. 1963, tahun sebelum PKI memberontak, A.M. Hanafi diminta Bung Karno menjadi dubes atau duta besar di Kuba. Kuba adalah negara sekutu penting Bung Karno ketika pemerintahnya condong ke kiri di era itu. Ia hanya ingin Hanafi yang jadi dubes setelah Marsekal Surya Dharma ditolak oleh Fidel Castro.
Hanapi sempat menolak ditempatkan di Kuba karena alasan keluarga. Bung Karno sampai memanggil istri Hanapi dan membujuknya. Bung Karno tahu Hanapi lemah sama bujukan istrinya. "Setahun saya tak mau ketemu Bung Karno supaya tak ditugaskan ke Kuba," kata Hanapi kepada majalah Tempo. Rayuan sang istri meluluhkan hati Hanapi. Hanapi menghadap Bung Karno di Istana Bogor. Terlihat betapa sumringahnya wajah Bung Karno ketika tahu Hanapi mau ditempatkan di Kuba. Bung Karno berkata Fidel Castro akan sangat senang jika Hanapi menjadi dubes RI di Kuba. Fidel Castro memang menyambut hangat Hanapi. Hanapi dibuat macam duta besar yang amat penting di sana. "Saya pernah kaget ketika Garda Nasional Kuba masuk ke KBRI di Havana dengan mematikan lampu," cerita Hanapi. "Saya marah mengapa lampu dimatikan, tapi sang pengawal bilang, 'Mr. Ambassador, El Komandan mau berjumpa.'" Begitulah Castro bercerita. Ia tak ingin perbincangan dengan Hanapi diketahui banyak orang. Peristiwa G30 SPKI meletus. Pemerintahan Bung Karno berganti ke Jenderal Soeharto. Hanapi diminta pulang, tapi ia menolak karena menganggap pemerintahan Soeharto tidak sah. Soeharto membalas dengan mencabut paspor Hanapi. Jadilah Hanapi stateres, tak punya kewarganegaraan. Beruntung Fidel Castro tetap baik dan tetap memberlakukan status diplomat kepada Hanapi. 5 tahun Hanapi dan keluarga dibiayai oleh Castro. Rasa tak enak hati dibiayai oleh Castro membuat Hanapi dengan tabungan tersisa menjadi pelarian politik di Paris. Pemerintahan sosialis Prancis memang banyak menampung eksil Indonesia ketika itu. Untuk menghidupi keluarganya, Hanapi mendirikan restoran Indonesia Jakarta, Bali. Tapi usaha ini tak maju sebab KBRI melarang orang-orang Indonesia makan di restorannya. "Mereka bisa dicap komunis kalau makan di restoran saya," kata Hanapi. Kemudian menjadi pengajar bahasa Indonesia di sekolah dan kampus. 2 Maret 2004 di Paris, AM Hanapi meninggal dunia di Paris seperti wasiatnya. Ia minta dimakamkan di Indonesia. Jenazah Hanapi tiba di Indonesia 10 Maret dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Kisah sebagai pendiri republik tapi mati sebagai pelarian politik adalah fragmen kehidupan si anak marhen. Nama AM Hanapi mungkin tak dikenal dalam hafalan sejarah anak-anak sekarang. Ia memang tak bergelar pahlawan nasional, tapi kisahnya sebagai pendiri asrama Menteng 31, tempat anak muda berkumpul dan mendesak Bung Karno segera memerdekakan Indonesia, terpampang jelas di pintu utama gedung yang kini bernama Gedung Juang 45.